Hai, sahabat setia Kismis. Jumpa lagi dengan gua Mr. Manyun yang akan selalu menemani kalian semua dengan cerita-cerita misteri. Sebelum kalian lanjut, gua saranin untuk pindah posisi. Cari tempat yang nyaman dan selalu gunakan headset kalian agar suasana makin mencekam. Buat kalian yang takut, pergilah. Bilang ke mama papa kalau aku anak penakut. Dan buat kalian yang berani, inilah kisah misteri. Sahabat setia Kismis, untuk cerita kali ini gua dapat dari seseorang yang bernama Parman. Nah, jadi kalau di kampung itu biasa gua panggil dengan sebutan Kang Parman ya. Kang Parman ini adalah seseorang yang berprofesi sebagai seorang tukang kayu ya kalau di kampung gua. Jadi ketika ada orang yang mau bikin rumah atau bikin lemari, bikin kursi itu ya biasanya sih nyuruhnya sama Kang Parman ini. Ya intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kayu itu ya Kang Parman ini ahlinya kalau di kampung gua. Nah sebenarnya kejadian ini tuh udah lama ya, kurang lebih ya 7 tahun yang lalu. Nah singkat cerita, waktu pekerjaan rumah Pak Tomo ini sudah berlangsung selama 6 hari, Kang Parman ini tidak menemukan keanehan atau kejanggalan apa-apa. Entah di pagi hari atau di malam harinya waktu lembur. Jadi Kang Parman ini kerja itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian dilanjutin untuk lembur mulai jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Nah, selama 6 hari kemarin itu Kang Parman tidak menemukan keanehan apa-apa. Nah, giliran di hari yang ketujuh itu perasaan Kang Parman itu waktu lembur, dia kan lemburnya mulai jam 8 malam ya. Nah, pas jam 10 malam itu Kang Parman itu sudah mulai menemukan keanehan-keanehan di lokasi tempat kerjanya itu. Nah, jadi mulai jam 8, kemudian jam 10 mulai Kang Parman ini mulai perasaannya merinding ya. Perasaannya mulai kok serem banget ya sekarang ya, nggak seperti malam-malam yang kemarin gitu. Itu perasaan dari Kang Parman waktu itu. Nah, kemudian jam 11 malam itu Kang Parman ini didatengin sama seorang kakek tua yang menurut Kang Parman ini adalah bapak dari Pak Tomo. Karena memang bapak dari Pak Tomo ini juga udah lanjut kan usianya. Nah, dikira Kang Parman itu ya bapaknya Pak Tomo gitu kan. Nah, begitu kakek tua ini mendekati Kang Parman dan si kakek ini bilang, "Iki rokoke." Udah, itu toh. Jadi kakek tua itu datang deketin Kang Parman sambil ngasih rokok. "Ini rokoknya." Gitu. Nah,
berhubung Kang Parman ini disibukkan dengan kayu ya, karena tukang kayu. Jadi Kang Parman ini alah paling itu kan bapaknya Pak Tomo gitu kan. Mungkin dia mau ngasih rokok, perasaan Kang Parman waktu itu seperti itu. Jadi nggak begitu menghiraukan gitu loh kedatangan si kakek tua itu. Nah, kurang lebih 5 detik atau 10 detik lah waktu itu Kang Parman ini memastikan dengan menengok ke arah kakek tua tadi. Tapi ketika ditengok itu, loh kok nggak ada ya? Si kakek tua itu tadi kemana ya? Kan gitu perasaan Kang Parman waktu itu. Karena memang kok cepet banget ngilangnya, sedangkan tadi waktu datangnya itu kan pelan-pelan, ya layaknya kakek tua yang jalan gitu ya. Jadi ya sambil kerja itu ya mungkin tahulah kalau orang mau datang itu dari sana ke sini itu lamanya berapa, itu kan bisa dihitung ya kan. Nah itu sejak malam itu atau sejak kejadian itu, kemudian Kang Parman itu mulai apa ya, gelisah ya, gelisah. Dan pas jam 1 malam, jam 1 dini hari ya, jam 1 dini hari itu Kang Parman itu ditemui sebuah angin, gimana ya bahasanya ya. Jadi di situ itu Kang Parman itu melihat ada angin, kayak angin lesos atau topan lah, pokoknya angin angin yang berbentuk pusaran, lingkaran, itu tapi kecil. Kecil, tapi apa jalannya kencang banget. Kecil terus tinggi gitu, kata Kang Parman seperti itu. Oh, ini kok ada angin kayak gini ya, aneh banget. Sedangkan yang lainnya suasananya kayak sunyi gitu, nggak ada angin. Tiba-tiba kok ya mungkin angin itu jarak dari Kang Parman itu ya kurang lebih 5 meter lah, 5 meter. Terus angin itu disamperin sama Kang Parman dan dipukul-pukul pakai kayu gitu ya. Kemudian nggak lama angin itu menghilang. Nah, setelah itu Kang Parman mulai apa ya, agak takut gitu ya. Kemudian Kang Parman memutuskan untuk selesai lembur itu jam 2 pagi. Yang biasanya itu lemburnya itu sampai jam 3 pagi, berhubung malam ini kok seakan-akan kayak apa ya, janggal atau menemukan keanehan-keanehan, sehingga Kang Parman ini memutuskan untuk pulang jam 2 pagi. Nah, terus keesokan harinya Kang Parman ini biasa kan mulai kerja itu jam 7 pagi. Dia kerja seperti biasanya, jam 7 pagi dia kerja. Pas jam 10 pagi itu, bapak dari Pak Tomo itu datang ke tempat pekerjaannya Kang Parman ini. Ya mungkin ngecek pekerjaan Kang Parman. Nah, kemudian melihat kakek itu, Kang Parman terus menanyakan kejadian yang tadi malam. Kek, tadi malam kakek ngasih rokok ya? Apa? Ngasih rokok? Jawab kakek itu. Wong aku tadi malam jam 9 udah tidur kok. Aku nggak keluar rumah gitu. Itu bilang sih kakek atau bapak dari Pak Tomo. Nah kemudian, oh masa sih kek? Bilang Kang Parman. Nah singkat cerita, Kang Parman ini sudah memastikan kalau kakek tua yang tadi malam ngasih rokok itu ternyata bukan bapak
dari Pak Tomo. Lah terus kakek tua itu siapa ya? Nah, mulai dari itu perasaan Kang Parman ini dibuat bingung atau gelisah gitu ya tentang kejadian yang kemarin malam. Nah, singkat cerita, Kang Parman di hari yang ke-8 ini dia melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dia juga lembur. Nah, dan dia lembur mulai jam 8 malam seperti biasanya. Nah, waktu jam 11 malam itu kembali menemukan suatu keanehan atau kejanggalan seperti malam yang kemarin. Nah, jadi jam 11 malam itu kakek tua itu datang lagi. Dan apa ya? Kejadiannya sama kayak yang kemarin malam. Jadi ada kakek tua yang datang nyamperin Kang Parman sambil ngasih rokok. Sama kayak yang kemarin. Iki rokok dia bilang gitu si kakek tua itu. Kemudian Kang Parman inisiatif sambil nengok ke belakang pas dia ngasih rokok itu. Jadi rokok itu nggak langsung dikasih ke tangannya Kang Parman, tapi dijatuhin ke lantai gitu loh. Sama yang kemarin juga seperti itu. Jadi rokok itu iki rokok Jadi ini rokoknya itu dijatuhin ke lantai. Nah, Kang Parman ini saking penasarannya, si kakek tua ini sebenarnya siapa? Apa jangan-jangan aku dibohongin sama bapak dari Pak Tomo gitu ya. Nah, terus Kang Parman itu kan langsung nengok ke belakang, dilihat dari arah bawah, dilihat dari kakinya. Nah, tiba-tiba Kang Parman ini dibuat kaget. Jadi ternyata si kakek tua itu kan pakai sarung, ya kan? Nah, dan anehnya lagi, ternyata si kakek itu dia itu kakinya itu tidak napak di lantai gitu. Jadi seakan-akan itu kakek itu terbang. Aneh kan? Aduh, gua malah merinding sendiri ini ceritanya. Nah, jadi kurang lebih itu 3-4 jari lah di atas lantai kakinya si kakek tua itu. Nah, kemudian Kang Parman kaget terus berusaha untuk nengok ke atas untuk melihat wajahnya, memastikan kalau kakek ini tuh siapa gitu kan. Nah, terus waktu Kang Parman itu menengok ke atas, tambah kaget lagi Kang Parman. Ternyata wajah si kakek itu ternyata bukan layaknya manusia gitu ya. Jadi wajah si kakek itu penuh darah, kemudian ada taringnya gitu. Jadi kayak monster gitu ya. Dan ternyata itu rambutnya itu pirang. Jadi si kakek tua itu rambutnya banyak darah dan giginya itu ada siungnya dan panjang. Terus matanya merah, rambutnya pirang gitu. Kemudian Kang Parman ini langsung kaget, berdiri, lari saking takutnya ya kan. Nah, pas lari selang berapa detik aja, berapa langkah aja. Kemudian kan Kang Parman ini lari, kemudian kakinya itu nyangkut atau kesandung kayu gitu, kayu. Terus Kang Parman ini jatuh, terus nggak sengaja itu nengok ke belakang lagi dan si kakek tua itu sudah nggak ada di situ. Nah, dari situlah Kang Parman ini memutuskan untuk langsung pulang. Dan sebelum pulang ini Kang Parman ini ngetok-ngetok pintu rumah
si bapak dari Pak Tomo itu, sekaligus membangunkan Pak Tomo yang lagi tidur. Karena memang Pak Tomo itu kan masih jadi satu sama bapaknya ya, rumahnya ketika rumahnya belum jadi. Nah, ketika diketok-ketok pintunya, Pak Tomo keluar, kemudian diikuti dari belakang itu bapak dari Pak Tomo itu juga keluar dan memang baru bangun dari tidur gitu. Waduh, ngeri banget ini malam ini. Perasaan Kang Parman dibuat bingung sekaligus penasaran. Itu makhluk apa gitu kan. Nah, setelah kejadian itu Kang Parman tidak lagi lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Tapi Kang Parman minta bantuan sama teman yang lain, sama-sama tukang kayu untuk membantu, akan tetapi tidak di malam hari, tapi di pagi harinya aja gitu ya. Nah, itulah cerita tentang kakek tua yang dialami sama Kang Parman. Sekian, terima kasih.